Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Lentera Independen, pemerhati aspirasi Nusantara atau LIPA. Yang terhormat Ketua DPP, Pak Sekjen, para Ketua DPK, dan jejaring lainnya. Dan yang tidak mungkin saya tidak sapa, tidak hormati Bapak Ketua Kesbah, mewakili Polda, Bapak Ibu Wakil Bupati. Sebelum saya terlalu jauh memulai, saya mau mempertegas lebih awal, memperjelas bahwa karena sedikit agak menggelitik tadi, ada yang disampaikan baik oleh Pak Saudara Mukhtar Baso, termasuk dari Pak Ketua Kesbah. Jadi izinkan saya dulu mengklarifikasi ya, agar tidak mengganggu di benak saya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kehadiran LIPA akan selalu senantiasa ya untuk berkarya sah-sah saja dalam masa eksistensinya, berinteraksi, bermitra dengan siapapun, termasuk APH, termasuk aparat birokrasi. Sebagai pengantar, ada filosofinya seperti ini. Kita ini, NGO ini, kita bukan sebagai aparat penegak hukum. Kita bukan aparat penegak hukum yang punya kewenangan menangkap pencuri-pencuri atau perampok-perampok uang negara itu. Andaikan ini perlombaan lari antara koruptor dan aparat penegak hukum beserta aparat birokrasi, ya, maka disitulah kita harus hadir. Disitulah harus hadir LIPA menjadi kerikil yang melekat, melengket di tumis batunya. Ibarat kata, ketika kita bisa menjadi kerikil, maka mereka koruptor ini tidak akan berlari secepat kilat. Dan harus seperti itu. Itu sebagai pengantar filosofinya. Nah, apa yang saya ingin klaimkan tadi? Tadi disinggung bahwa Pak Jusman ini adalah negara nasional. Alhamdulillah, saya tidak pernah berpikir sekesannya mengejar popularitas. Sampai sekarang saya belum pernah tertarik masuk partai. Dengan segala hormat pengurus partai. Sampai sekarang, apakah saya tidak pernah mendapatkan tawaran untuk masuk partai? Alhamdulillah. Bisa ditanya semua ketua yang pernah memimpin partai-partai besar di Sulawesi. Bisa ditanya. Termasuk salah satu kawan saya yang sekarang menjadi ketua partai juga, yang juga tadinya bekerja di NGO dan kemudian menjadi ketua advokat. Bisa ditanya. Kemudian kedua, apakah saya pernah berpikir untuk maju pilkada? Itu lebih parah, tidak mungkin. Kalau saya mau dari dulu kok. Dari dulu. Saya hampir 19 tahun eksis di NGO anti korupsi. Saya memulai dari mana? Saya harus katakan, saya ada di Makassar, kembali di Makassar tahun 2002. Awalnya saya dari mana? Saya mantan Wakor Lembaga Peduli HAM Jakarta. Saya hampir 9 tahun di LEPAM. LEPAM ini adalah lembaga yang dibubarkan sama Soeharto. Aktivis seringkali memang kita dengar sengaja dibuatkan gosip. Wah, sana nakal, di sana kan goyah cepat. Karena ketika kita mengangkat sebuah kasus, apalagi melibatkan aparat penyelenggara negara, terduga gubernur atau bupati atau wali kota, tanpa pun mereka meminta oknum-oknum untuk mencederai kita, mencelakai kita, dia akan hadir sendiri. Karena ketika kita angkat
kecenderungannya tiga yang muncul. Pertama, bujuk rayu. Bujuk rayu. Jebakan-jebakan. Seperti apa misalnya jebakannya? Mungkin salah satu oknum diutus bergabung ke Lipan, menemui atau mendekati ketumnya atau ketuanya. Pak Mutar, saya dengar selain kita bimbing LSM, juga kita bekerja proyek ya. Oh ya betul, kebetulan. Wah, mungkin saya tersambut, dan tersambut. Kayak cowok-cowok ini kalau Pak Mutar yang kerja ini. Kan gitu. Kalau itu dan respon, itu sudah hati-hati. Jadi memang harus matang. Kan prinsipnya, kalau aparat itu, sang calon koruptor itu lebih gagal, lebih ganas, lebih ekstrim, maka NGO pun harusnya lebih ganas. Tidak usah takutlah. Sekalipun pun manusia akan mencederai kita, ya kita muslim, agama apa pun mengajar begitu. Seribu pun akan mencederai kita. Kalau yang sama kuasa belum merestui, tidak mengistikan, tidak bakalan gitu. Coba cek, ada berapa kasus berdasarkan bagaimana Basu Sultan Pasangkayu menuju kemarin. Kemudian masih mendengar kasus yang berdasarkan. Bagaimana wali kota? Coba cek siapa pelapornya juga dulu itu saya tadi. Nah, apakah kami bisa digoda? Tidak akan mungkin saya bisa eksis sampai sekarang kalau saya pernah jebol. Itu kan kuncinya. Tentu saya akan malu tampil di hadapan saudara-saudara semua. Apa lagi ke baju sebab baju saya pernah kasih uang lo itu bebo ya. Jadi kembali sebenarnya kita di Makassar tempat kita berdomisili sekarang, alhamdulillah dengan tidak bermaksud sombong, tapi karena ini kan iramanya motivasi ya. Karena sini kita mendengar, loh, apakah itu bagus? Tidak ada takutnya. Sampai sekarang saya termasuk adalah orang yang penakut. Tapi kalau bicara kematian seorang mati, saya menganut paham bahwa memberantas korupsi bukan hanya amanat undang-undang, bukan hanya sebagai konsekuensi negara hukum, tapi juga perintah agama. Tidak ada agama yang membenarkan orang korupsi, termasuk melakukan pembiaran apalagi turut menikmati. Kita harus saling kontrol lah. Apa yang perlu dikontrol, aparat birokrasi juga perlu dikontrol, baik gubernur, baik wali kota, baik kepala kesbahnya. Harus semua dikontrol. Siapa lagi yang perlu dikontrol? Kita juga NGO juga perlu dikontrol. Jadi harus saling mengontrol. Saya seringkali bilang di wawancara di media nasional, adalah kebodohan bagi aktivis manakala dia memberi kepercayaan 100% kepada aparat penegak. Apakah itu berarti pesimis? Oh tidak. Sisakan sedikit, minimal 40% untuk sebagai kontrol. Karena sesungguhnya hakikat bersaudara, hakikat sinergi, hakikat bersahabat itu adalah ketika di sudut sana ada terduga korupsi, kebetulan saja mungkin sahabat atau keluarga, bukan berarti kemudian kita hadir untuk ikut atau turut menikmati hasil dugaan korupsinya itu, apalagi membela-bela. Nah itulah persahabatan. Hakikat persaudaraan atau persahabatan, kalau di meja saya ada Pak Ketum, ada Pak Ketua, ada Pak Kesbah, ada dari Polda, ada sahabat dari Kalimantan. Kalau ada salah satunya di sini terduga korupsi, maka saya harus hadir di meja itu. Ingatkan, tapi Pak Kesbah, pertanggungjawabkan saya, ada yang sebagai manusia, kita harus bertanggungjawabkan. Itulah wujud pencegahan. Saya juga mau sampaikan, apakah aktivis anti korupsi itu harus takut dengan teror? Tidak perlu. Bagaimana kalau kemudian ada kasus kita angkat, lalu kita dilapor balik, yang takut hanya orang yang tidak memahami apa itu wujud peran serta masyarakat. Saya kasih contoh kemarin. Waktu saya lapor kasus Gubernur Sulsel, ya, muncul seseorang ngomong di media, mengancam. Seorang teman dari media dia kontak saya, Bajus, apa tanggapan terkait ini? Masalah apa itu? Ini kita akan dilapor.
Apa saya sampaikan? Oh bagus itu, kasih rame aja. Tidak ada tanggapan. Pak Jus, ngapain saya harus tanggapi? Kapan saya tanggapi? Berarti sama saja saya menjerumuskan diri ikut bodoh. Bodoh itu. Ngapain harus takut dengan laporan-laporan itu? Saya mau tegaskan, bagaimana mungkin saya bisa dikategorikan melakukan dugaan pencemaran nama baik, ya, melakukan penghinaan, manakala dugaan sang NGO LSM itu belum berkekuatan hukum tetap, belum ingkrah. Ini harus dipisah, dibedakan. Mana laporan khusus, mana laporan pidana umum. Dugaan pencemaran nama baik adalah pidum, tidak bakal tersentuh dugaan pidum manakala dugaan khususnya belum berkekuatan hukum. Nah inilah yang sering digunakan pejabat. Kapan lipan dia itu lupa lapor saya akan lapor balik. Ancam undang-undang itu. Kapan Anda takut maka Anda termasuk dikerjai. Terburunya kalau aktivis atau NGO anti korupsi, katakanlah kawan-kawan dari Lepan, terburuknya karena memang hukum kan kadang-kala tidak selalunya kelihatan hitam putih, ya. Mengapa demikian? Karena selalu hadir abu-abu. Abu-abunya siapa? Ya itu tadi aparat penegak hukumnya. Mungkin aparat penegak hukumnya terlalu kekenyangan disumbang kantongnya duit kan, begitu. Apakah juga aparat birokrasinya begitu? Betul. Jadi kalau kemudian mendapatkan panggilan, hadirkan saja. Yang salah, yang jelek, manakala aktivis anti korupsi itu terlapor dan tertangkap dugaan perkara korupsi juga. Itu tidak boleh. Memalukan itu. Makanya salah satu kawasan perjauhan kita Haris Asar Saksa dikontak. Sudah oke, maju terus kami bersama. NGO itu dua hal yang harus dimiliki. Pertama, penguatan SDM, aspek SDM, kemudian finansial. Karena ketika NGO lemah juga finansial, ujungnya nanti itu minta-minta, gertak-gertak. Jadi bagaimana menguatkan ini? Harus ditopang dengan ada sumber pendapatan. Saya katakan contoh saya, termasuk saya. Selain saya mengasuh salah satu mata kuliah, pemegang mata kuliah, saya juga berwira swasta. Saya merasa, apa merasa saya? Saya jual hasil bumi, jual buka warkop, meskipun bukan lagi saya kelola langsung. Itu penting. Yang salah kalau saya terlibat mengejar proyek-proyek yang bersumber dari APBD APBN. Itu. Kalau teman-teman di Lipang ada yang terlibat di proyek itu bukan juga yang salah, tapi silakan. Tapi bagaimana Anda hadir selain aktivis NGO juga sebagai sang kontraktor, tapi hadirkan dari sana menjadi minimal bisa menjadi kontraktor yang dapat diteladani. Meskipun sering juga kita dengan sulit menemukan itu kontraktor tidak banyak mau-maunya, ya. Tapi saya kira Lipang baguslah ke depannya. Tadi saya perhatikan ketua umumnya lengkap dengan alma maternya. Begitu pun juga ketua DPP. Yang bikin saya semangat karena semuanya ada kopiahnya. Itu kopiah kan kontrol itu. Akan saya jatuhkan ini di bawah kopiah saya nih kalau saya menjadi tokoh aktivis anti korupsi dan saya terlibat kong kali kong atau menerima suap dan suap. Kan begitu. Jangan pernah takut itu dilapor. Saya sampai sekarang saya sampai sekarang kalau dihitung boleh saat saya masih di Jakarta sampai kembali masa sudah hampir 50 kali semua berusaha di polisi. Maka sempat status tersangka, tapi alhamdulillah saya ketawa-ketawa, SP3 dan terbukti. Disitulah. Jadi saya bilang gini ya, sebagai organisatoris, sebagai aktivis NGO anti korupsi menuju kematangan, Anda memang pernah berusaha dengan polisi. Kalau takut berhubungan dengan polisi, belum matang itu. Harus pernah berhubungan polisi. Saya cuma mau bilang lagi inilah yang salah bagi anti korupsi kalau dia tersangka dugaan turut serta menikmati perkara korupsi. Kalau tersangka dugaan pencemaran nama baik itu biasa. Jadi saya kira itu. Apalagi cukup ya? Jadi sekali lagi saya mau sampaikan selamat buat Lipang
teruslah maju, insya Allah kehadiran sahabat-sahabat semua, saudara-saudara semua tidak berdiri tunggal hanya atas nama LIPA. Kami pun dari vokal NGO, kami pun dari Badan Pekerja, Komite Masyarakat Anti Korupsi, dan beberapa NGO lainnya akan senantiasa beriringan, bergandengan dengan LIPA. Saya kira itu. Saya atas nama Jusman Air, Koordinator Forum Komunikasi Lintas NGO Sulawesi, juga Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi, Sulselbar, mengucapkan selamat hari jadi ke-6 tahun untuk LSM LIPA. Maju terus, jaya terus, lawan dan tangkap korupsi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.